Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nurul Fitri, mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan NIM 1053111104520. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi statistika, yaitu salah satu tugas dari mata kuliah Statistika Pendidikan. Jadi langsung saja kita mulai pada materi pertama, yaitu pengantar dasar statistik. Jadi dalam pengantar dasar statistik ini tentu akan mengarah pada apa sih itu statistik. Jadi kita mulai pada pengertian dari statistik. Jadi kata statistik berasal dari kata status. Ini berasal dari bahasa Latin, dan untuk bahasa Inggrisnya yaitu stat, atau kata saat dari bahasa Belanda, dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi negara. Pada mulanya kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data, baik yang berwujud angka, angka itu berarti data kuantitatif, maupun yang tidak berwujud angka, yaitu kualitatif. Selanjutnya kita beralih pada perbedaan statistik dan statistika. Jadi statistik adalah hasil data yang diolah sehingga membentuk diagram atau grafik. Sedangkan pengertian untuk statistika yaitu cara mengumpulkan, menabulasi, menganalisis, dan menemukan keterangan dari data. Biasanya data yang dikumpulkan dalam statistika yaitu berupa angka-angka. Jadi perbedaan antara statistik dan statistika ini, statistik itu adalah datanya atau data yang akan diolah. Sedangkan statistika ini adalah cara pengelolaan satu datanya yang tadi. Jadi statistik dan statistika ini saling berkesinambungan. Dan selanjutnya di sini ada tujuan statistik. Pasti teman-teman pernah berpikir, mengapa sih kita perlu mempelajari yang namanya statistik? Jadi statistik itu mempunyai tujuan seperti untuk membuat suatu penjelasan deskriptif terkait populasi tertentu. Yang kedua, untuk melakukan analisis data guna mengetahui nilai dari suatu hal. Selanjutnya di sini untuk mengambil estimasi atau target dari data sehingga menjadi landasan untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran masalah dari sebuah populasi. Jadi statistik ini kayak kita diminta untuk menduga mengenai data-data sehingga kita akan mendapatkan fakta atau hanya dugaan semata saja. Selanjutnya kita beralih pada materi selanjutnya. Di sini ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Jadi apa sih sebenarnya itu statistik deskriptif? Jadi di sini kita akan kaji bersama-sama. Jadi statistika deskriptif merupakan proses melakukan kategorisasi dan pendeskripsian informasi. Statistik deskriptif yaitu metode untuk merangkum informasi yang telah dikumpulkan. Jadi untuk statistik deskriptif ini yaitu kita akan mengolah sebuah data dalam bentuk diagram, grafik, dan lain-lain, sehingga akan lebih terlihat seperti keterangannya akan lebih mudah untuk diketahui, lebih singkat ya. Dan selanjutnya pengertian statistika inferensial. Jadi tadi itu untuk statistika deskriptif, sekarang kita beralih pada statistika inferensial. Jadi statistika inferensial mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data atau contoh. Juga sering disebut dengan sampel, untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induknya atau populasi. Statistika inferensial dilakukan dengan membuat kesimpulan tentang suatu populasi berdasarkan sampel yang terbatas.
Jadi ini itu untuk pengambilan keputusan berdasarkan narasi atau praduga. Seperti tadi untuk contoh dari statistika deskriptif itu misalnya di suatu data pada sekolah A seperti akan dikaji. Kajiannya itu, hasil dari penelitiannya itu akan mengarah pada bagan. Kita akan membuat rata-rata dari praduga yang sudah dikaji, itu hasilnya akan kita masukkan pada grafik atau bagan. Berbeda dengan deskriptif, kalau inferensial itu hasil dari kajiannya itu seperti narasi, kita ini diminta untuk menduga atau menguji hipotesis. Seperti pada Universitas Muhammadiyah Makassar, peluang lulusnya untuk 5 tahun belakangan ini yaitu 72%. Jadi untuk 72%-nya ini masuk pada deskriptif atau statistika deskriptif. Jadi untuk salah satu murid yang akan atau anak SMA yang akan melakukan atau mau masuk di Universitas Muhammadiyah Makassar ini menduga atau melakukan pengujian hipotesis bilang, dan mereka itu menduga bahwa peluang masuknya itu adalah 70%. Jadi ini akan yang perlu dikaji apakah benar pengujian hipotesisnya itu 70% peluangnya masuk atau pengujiannya itu diterima atau ditolak. Jadi itu akan mengarah pada statistika inferensial. Selanjutnya di sini perbedaan statistik deskriptif dengan statistika inferensial. Statistik deskriptif hanya terbatas dalam penyajian data dalam bentuk tabel, diagram grafik, dan besaran lainnya. Sedangkan statistik inferensial selain mencakup statistik deskriptif, juga dapat digunakan untuk melakukan estimasi dan penarikan kesimpulan terhadap populasi dari sampelnya. Jadi ini digunakan sampai penarikan kesimpulan statistik inferensial melalui tahap uji hipotesis dan uji statistik. Jadi cukup jelas ya untuk perbedaannya. Ya, deskriptif itu akan mengarah pada tabel, diagram grafik, dan lainnya, dan untuk statistika inferensial akan mengarah pada tahap uji hipotesis. Selanjutnya kita beralih pada materi selanjutnya, yaitu data, pengumpulan data, statistik, penyajian data. Jadi kita mulai pada pengertian data. Pada dasarnya, data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh namun belum diolah lebih lanjut dapat menjadi sebuah fakta atau anggapan. Jadi data itu akan dikaji atau kita melakukan suatu hipotesis. Hipotesisnya itu pasti berasal dari suatu data, itu akan menghasilkan sebuah fakta atau sebuah anggapan saja. Di sini selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu bisa berupa angket, wawancara, observasi, dokumentasi. Jadi pertama-tama kita akan melakukan sebuah teknik pengumpulan data, yaitu angket. Angket itu seperti suatu yang tertulis, dan cara pengisian atau mengisi angket tersebut kita centang-centang dari kertasnya atau pertanyaannya. Misalnya di situ pertanyaannya pasti akan mengarah pada 4 poin seperti biasa sekali, tidak sama sekali, seperti itu. Kita hanya akan mencentang dari suatu angket yang dikira benar jawabannya. Dan untuk wawancaranya di situ seperti pertanyaan yang akan mengarah pada suatu pernyataan lisan. Pernyataan ya, berarti kita akan ditujukan untuk membuat suatu jawaban narasi.
Jadi itu tadi untuk wawancara. Selanjutnya kita beralih pada observasi atau pengamatan. Jadi untuk observasi itu yaitu kita diminta untuk melakukan pengamatan secara langsung atau penelitian mengenai data yang ingin dikaji. Selanjutnya di sini dokumentasi. Dokumentasi itu hasil dari apa yang sudah kita kaji atau sebagai bukti akan pengkajian kita. Jadi sebuah penelitian itu perlu adanya dokumentasi. Selanjutnya di sini ada pengertian penyajian data beserta bentuknya. Penyajian data statistik adalah suatu bentuk penaatan data statistik agar data statistik lebih mudah dipandang dan mudah dipahami oleh pengguna data. Bentuk penyajian data itu bisa berupa tabel atau bisa berupa suatu grafik. Jadi penyajian data itu dilakukan untuk menyajikan sebuah data sehingga data yang kita kaji atau yang dihasilkan itu lebih mudah diketahui oleh seseorang dengan melihat sebuah tabel atau grafiknya. Seperti di sini contoh tabel seperti ini dan contoh grafik seperti ini. Dan untuk grafik itu bermacam-macam seperti ini ya. Seperti ini terdapat banyak grafik. Selanjutnya kita beralih pada materi selanjutnya. Di sini ada pemusatan data, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data. Pertama kita akan mengetahui apa sih itu ukuran pemusatan data. Pasti teman-teman belum mengetahui tentang hal tersebut. Jadi ukuran pemusatan data yaitu suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Jadi pemusatan data ya, pemusatan data itu nilai yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Sedangkan ukuran penyebaran adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Di sini ada ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu mencakup mean, median, modus, variansi, dan standar deviasi. Jadi untuk mean itu adalah nilai rata-rata suatu bilangan. Untuk median nilai tengah dari bilangan tersebut. Misalnya nilainya itu 1, 2, 2, 3, 4, 5. Jadi nilai tengahnya itu 2. Karena tadi cuma nominal 1, 2, 2, 3, 4, 5. Oh, nilai tengahnya itu 2 dan 3. Dibagi dari populasi atau keseluruhan data, ada 6 data, jadi nilai tengahnya itu 2 tambah 3 dibagi dengan 5. Itu adalah mediannya untuk genapnya ya. Jadi kalau kita ingin menghitung atau mencari median untuk data ganjil seperti 1, 2, 3 dan 1, 2, 3, 4, dan 5 ganjil ya, berarti nilai tengahnya itu adalah nilai ketiga atau angka 3. Selanjutnya di sini ada modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Seperti tadi itu datanya kan 1, 2, 2, 3, 4, 5. Jadi yang sering muncul itu angka 2. Munculnya kedua kali, yang lain hanya satu kali. Jadi yang paling sering muncul itu nilai yang kedua. Dan selanjutnya di sini ada variansi. Jadi untuk variansi yaitu salah satu parameter yang menjelaskan mengenai distribusi probabilitas sebenarnya dari suatu populasi bilangan yang diobservasi atau sedang dikaji. Atau distribusi probabilitas teoretis dari sebuah populasi yang tidak secara penuh diobservasi di mana sebuah bilangan sampel diambil. Jadi untuk variansi ini yaitu parameter yang menjelaskan mengenai distribusi probabilitas yang sebenarnya dari suatu populasi bilangan yang sedang diteliti.
Dan untuk standar deviasi ini sering juga dikatakan dengan simpangan baku. Jadi simpangan baku atau standar deviasi ini digunakan untuk mengukur bagaimana nilai-nilai data itu tersebar. Seperti rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Dan sekarang kita akan beralih pada Microsoft Excel. Jadi kita cari Microsoft Excel untuk menghitung ukuran pemusatan data atau penyebaran data. Jadi di sini saya sudah menyiapkan data untuk hasil ujian statistika. Jadi di sini kita akan menghitung pemusatan data, ukuran letak dan ukuran penyebaran data. Jadi seperti yang sudah jelaskan tadi mengenai mean, median, modus, simpangan baku dan variansi. Di sini kita akan menghitung hasil ujian statistika. Pertama, kita hitung nilai mean atau nilai rata-rata. Rumusnya itu sama dengan average atau average blok semua data dari data yang pertama hingga kolom yang terakhir. Kemudian kita klik enter. Selanjutnya median atau nilai tengah. Jadi di sini kita akan menghitung nilai tengah dari hasil ujian statistika. Jadi kita klik rumusnya sama seperti namanya. Di sini rumusnya sama dengan median atau nilai tengah blok semua data. Kemudian klik enter. Dan selanjutnya kita pindah ke modus atau nilai yang sering muncul. Jadi di sini kita akan mengetahui nilai berapa sih yang sering muncul. Kita klik rumusnya sama dengan mode blok semua data yang ingin dijumlahkan, klik enter. Jadi di sini kita akan mengetahui nilai yang sering muncul yaitu 80. Jumlah yang sering munculnya itu dia muncul 4 kali. Selanjutnya simpangan baku atau standar deviasi. Untuk rumusnya yaitu sama dengan stdef blok semua data, enter. Selanjutnya kita pindah pada variansi. Jadi untuk rumus dari variansi ini yaitu sama dengan var blok semua data, enter. Jadi di sini kita sudah menjumlahkan atau mengetahui nilai pemusatan data kita atau nilai dari rata-rata, nilai tengah, nilai yang sering muncul, simpangan baku dan variansi. Selanjutnya kita pindah pada presentasi kita. Nah, kita tadi sudah mengetahui cara untuk mengukur suatu data, mean, median, modus, variansi, standar deviasi dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Jadi selanjutnya kita beralih pada materi selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu populasi dan apa itu sampel. Jadi populasi adalah sejumlah orang atau objek yang menjadi semesta pembicaraan dan yang menjadi objek pembicaraan. Sedangkan sampel yaitu sejumlah anggota yang dipilih dari anggota populasi atau sejumlah anggota yang dapat mewakili populasi. Jadi untuk populasi itu sejumlah orang atau keseluruhan orangnya
Sedangkan sampelnya itu perwakilan dari populasinya untuk perwakilan populasinya atau perwakilan yang dapat mewakili karakteristik dari populasinya untuk mengkaji sebuah data. Seperti di sini contoh populasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Seperti mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, populasi mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika. Jadi untuk contoh populasinya itu keseluruhan yang mengikuti Universitas Muhammadiyah Makassar seperti itu, dan contoh sampelnya semisal yang dikaji itu salah satu dari fakultasnya. Misalkan di sini yang dikaji itu 1 atau 2 orang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, satu lagi itu fakultas kedokteran, yang selainnya itu fakultas kedokteran. Jadi dikaji itu adalah sampel atau yang mewakili dari populasinya. Dan di sini ada alasan pengambilan sampel. Pasti setiap kejadian pasti perlu alasan. Jadi sampel itu dilakukan untuk yang pertama memperkecil biaya. Jadi karena populasi itu pasti mencakup semuanya atau orang-orangan yang cukup banyak, kita perlu mengambil sebuah sampel untuk memperkecil suatu biaya, seperti kita mengambil 1-2 orang dari populasinya itu 20 orang. Pasti itu akan memperkecil suatu biaya. Mempercepat proses, dan untuk pengambilan sampel pasti akan mempercepat proses karena yang dikaji itu hanya sedikit atau hanya perwakilan dari populasinya. Selanjutnya, memperbesar cakupan poubah yang diperhatikan, meningkatkan ketelitian, mengurangi percobaan yang merusak, mempertimbangkan faktor ekonomis. Seperti untuk meningkatkan ketelitian itu kita akan lebih teliti akan pengambilan sampel karena hanya sedikit yang diteliti untuk mengurangi percobaan yang merusak, karena untuk percobaan itu kalau kita mengkaji semuanya akan merusak segalanya, karena setiap percobaan kita belum tahu akan sifatnya akan mendapatkan dampak positif atau negatif. Jadi kita melakukan sampel, pertimbangan faktor ekonomis karena biayanya seperti tadi. Selanjutnya di sini teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel itu ada beberapa poin. Yang pertama, penyampelan acak atau random sampling. Seperti memberi peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk bisa menjadi sampel. Terdiri dari undian dan pengacakan dari bilangan tabel pengguna per komputer. Yang kedua itu penyampelan berstrata. Penyampelan berstrata ini digunakan jika populasi terdiri dari beberapa golongan yang mempunyai susunan bertingkat, misalnya tingkatan kelas. Selanjutnya di sini ada penyampelan proporsional, yaitu pengambilan sampel dengan memperhatikan dan mempertimbangkan unsur dan kategori dalam populasi berdasarkan kriteria tertentu. Untuk penyampelan kelompok ini mengambil sampel berdasarkan kelompok, misalnya kabupaten, kecamatan, lurah, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada penyampelan dengan pertimbangan tertentu berdasarkan misalnya berdasarkan ciri, misalnya itu mengambil daerah pertanian yang berhasil tingkat produksinya. Di sini selanjutnya ada penyampelan sistematis. Seperti mengambil sampel secara sistematis atau berkala, misalnya mengambil sampel KK1 sampai 100. Selanjutnya penyampelan kebetulan. Penyampelan kebetulan ini yaitu pengambilan sampel yang kebetulan saja dijumpai di tempat tertentu, misalnya meneliti kesehatan hewan. Selanjutnya penyampelan jatah.
Jadi untuk penyampaian jata ini mengambil sampel berdasarkan jata. Misalkan ingin meneliti tingkat kesehatan penduduk yang berumur lebih dari 50 tahun dan jumlah sampel yang dibutuhkan 40 orang, maka peneliti akan mencari sampel sampai 40 orang. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan sedikit untuk materi statistika, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan kata dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.